Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solihah yang semangat. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ayo pimpin doa. Silakan, Safa. Ista'dadna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah mau cek kebersihan kalian dulu, kerapian kalian. Silahkan masing-masing cek apakah ada sampah di sampingnya, di sekitarnya. Bagaimana bajunya? Sudah rapi jilbabnya? Ya, jilbabnya dirapikan ya. Oke, karena kita mau menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, ayo semuanya berdiri. Baik, silahkan duduk kembali, nak. Mau presensi, silahkan kalau Ustazah sebut namanya, sebutkan satu sifat baik dari diri kalian. Ainun Syafa Nuraira. Oke. Aisyah Nuratkia Dale. Sakit. Ajeng Indahwati. Happy. Oke. Alia Jati Khairun Nisa. Senang, Masya Allah. Amira Qanita Awatif. Senang juga. Andi Nazakhaila Azalea. Senang. Anissa Salsabila Sapar. Happy. Rata-rata senang dan happy ya, Masya Allah. Zafira. Syafa Zafira. 4 orang sakit, 1 tanpa keterangan. Sebelum masuk pembelajaran, maka Ustazah mau memperlihatkan kegiatan jejak makanan terlebih dahulu. Ustazah mau tanya, anak-anaknya Ustazah tadi pagi makan nggak? Makan. Makan apa aja? Nasi. Ayam risol mayo. Nugget. Nggak ada yang makan nasi goreng. Oke. Jadi alhamdulillah rata-rata sarapan berarti ya. Coba kita perhatikan. Coba bayangkan sepotong roti atau nasi yang kalian makan tadi pagi, setelah dikunyah perjalanannya kemana saja ya? Terus coba tulis atau gambarkan secara sederhana di buku kalian urutan organ yang kira-kira ia lewati. Pernahkah kalian merasa kalian perih? Di bagian mana? Bagian sini atau bawah? Bawah. Kalau yang perih di bagian mana biasanya? Sini ya. Biasanya sampai ke dada ya panasnya. Tujuan pembelajaran kita sebenarnya hari ini adalah rasa penasaran kalian tadi akan kita pecahkan bersama karena kita akan menjadi detektif kesehatan bersama-sama. Yang pertama, mengetahui organ pencernaan dan fungsinya. Kita mau tahu dari mana saja organ pencernaan sampai mana dan apa saja fungsinya. Kemudian yang kedua, apa saja penyakit yang bisa menyerang sistem pencernaan kita. Yang ketiga, memahami bagaimana cara menjaga agar tubuh kita itu tetap sehat. Apa yang harus dijaga? Ya otomatis pola makan kita harus sehat ya nak ya. Ini ada ilustrasi masalah. Namanya, nama orang yang digambar itu kita namakan saja Andi, ya. Kenapa Andi? Perutnya kesetrum. Ya.
Sakit perut ya? Kok bisa? Oh, itu minumannya bersoda ya? Berarti betul sekali. Jadi kalau seperti itu sudah bersoda, terus makan makanan yang pedas, ya sudah, itu akan berefek pada lambungnya. Kenapa? Kira-kira apa yang akan dia rasakan? Penyakit apa yang akan didapatkan oleh Andi setelah seperti itu? Kita lihat dulu ya, lihat dulu. Misteri yang harus dipecahkan adalah penyakit apa yang sebenarnya diderita Andi. Ingat posisinya di mana? Bagian atas, bukan bagian bawah kan nak? Iya, bagian atas. Organ apa saja yang terganggu kira-kira kalau kita lihat? Wah, kalian nggak perlu belajar ini kalau begini sudah pintar semua, Masya Allah ya. Ya sudah, lihat. Dan mengapa kebiasaan Andi bisa menyebabkan dua masalah sekaligus? Karena makanannya tidak sehat simpelnya. Yang terpenting bagaimana kita bisa mencegah agar penyakit yang diderita Andi tidak ada di diri kita. Ya, dengarkan arahan Ustazah. Clap boom. Boom clap. Boom boom clap. Boom boom pen. Sudah fresh semuanya? Ayo duduk kembali. Semuanya sudah terisi kembali energinya, sekarang kita mulai belajar. Coba perhatikan sistem pencernaan pada manusia. Organ sistem pencernaan pada manusia terbagi atas dua. Yang pertama adalah organ pencernaan utama, ya. Yang kedua adalah organ pencernaan tambahan. Lanjut, coba perhatikan. Kita ke yang pertama dulu, organ pencernaan utama. Ini adalah rongga mulut. Rongga mulut, kalau kita ilustrasikan dia seperti ini. Rongga mulut terdapat dua proses pencernaan makanan yakni mekanis dan kimiawi. Mekanis itu berarti dia ada pergerakan. Kimiawi berarti dia membantu untuk melarutkan atau menghancurkan makanan tersebut dengan enzim misalnya. Lanjut, kerongkongan. Pergerakannya seperti ini. Bayangkan pergerakannya di dalam kayak meremas-remas ya. Ini adalah gerak peristaltik dan gerakan yang meremas-remas mendorong makanan masuk ke lambung. Jadi dia tidak menghancurkan. Ingat ya, kerongkongan fungsinya bukan menghancurkan, tapi mendorong yang dari mulut ke dalam lambung. Lambung ini kantong yang besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan untuk menampung makanan. Coba perhatikan, terdapat dua proses pencernaan makanan, yakni pencernaan mekanis juga dan kimiawi. Kok di lambung ada mekanisnya, Ustazah? Kayak mana? Kan pergerakannya seperti ini kalau lambung itu. Pergerakannya peristaltik, nak. Rektum. Memiliki fungsi utama yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Jadi air sangat dibutuhkan juga selain di sistem yang lainnya, digunakan juga di sistem pencernaan. Dan anak-anaknya saja di dalam usus kita, usus besar kita ada yang namanya bakteri baik Escherichia coli. Pernah dengar di mana kira-kira Escherichia coli itu berada? Di mana? Yogurt, ya. Yogurt. Yogurt, kalau kita minum yogurt, nah, di dalam yogurt itu ada Escherichia coli, bakteri yang bagus untuk pencernaan. Karena kayaknya Ustazah melihat ada yang mengantuk beberapa, ayo kita ice breaking dulu. Berdiri, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ustazah mau bermain dengan kalian. Permainannya ini, kata kuncinya adalah fokus. Ingat, kata kuncinya adalah fokus. Jadi, anak-anaknya Ustazah, fokus. Ya. Dan kalian harus fokus. Fokus, oke? Okay? 5 kali 2 sama dengan? Ternyata semuanya pintar. Ayo, beri aplaus semuanya. Masih ada yang nggak paham?
Masih ada yang nggak paham? Kata kuncinya adalah fokus. Berapa kata fokus yang keluar dari ustazah sebelum sama dengan berarti itu adalah jumlahnya. Oke? Jarinya juga termasuk, sama. Ayo kita sekarang kerja kelompok. Mana kelompok yang kemarin ustazah bagikan pekan lalu? Silahkan duduk berkelompok sesuai dengan yang ustazah bagikan kemarin. Silahkan kerjakan yang ini, nak. Silahkan kerjakan yang ini. Silahkan kerjakan ini. Tadi ada yang kelebihannya, nak ya? Oh iya, kelebihannya. Ini kelebihannya. Oh, ini. Dengan ini ya. Silahkan. Ini anak ya, ini adalah pop-up. Silahkan dirangkai, terus nanti dipresentasikan. Ya. Butuh gunting dan ini, nak. Afwan. Ustazah berikan waktu kurang lebih 10 menit. Kalau misalnya kalian sudah sangat siap untuk naik presentasi setiap kelompok, silahkan boleh naik langsung ya, nak ya. Kalau sudah dijawab, sudah dikerjakan bersama, silahkan ke depan presentasi kelompok. Oh iya. Iya, itu tinggal dijodohkan aja kira-kira yang mana proses yang pas. Silahkan diberikan garis ya, nak ya. Gitu aja. Terus jangan lupa diisi bagian depannya. Masih ada bagian depan kan ya? Teka-teki silangnya silahkan diisi ya, nak ya. Ini ya hampir sama dengan yang tadi. Silahkan jodohkan, berikan garis-garis yang sesuai. Itu aja kan ya, gampang ya. Masya Allah. Pastikan dulu siapa yang mau ini menyampaikan yang mana. Bagi ya, dibagi untuk presentasinya. Pop-up-nya membuat kalian mudah nggak tahu bagian-bagian lambung atau enggak? Silahkan jelaskan ke teman-temannya ya. Bentar. Iya, nak? Ya? Oh, nggak ada apanya, nak? Oh, bagiannya di situ. Iya. Mau diperlihatkan slide sebelumnya? Slide presentasi sebelumnya boleh ya? Jadi nama kelompoknya? Nama kelompoknya, nama organ saja ya, nak ya. Nama organ yang ada di atas. Misalnya ini grup hati, kelompok hati. Ini kelompok empedu misalnya. Ya. Di sini mau kelompok apa namanya? Lambung. Enzim. Kelompok apa namanya maunya? Mau lambung aja. Lambung udah? Lambung ada. Lambung siapa tadi, nak? Tuh, lambung. Kerongkongan. Usus buntu. Usus buntu mau? Ya sudah, namanya, bukan kalian. Ya, oke. Kelompok apa namanya? Tadi ada nama yang agak keren juga, jejunum, ileum, duodenum. Mau salah satunya kah? Ileum kah? Hati ada. Tuh, hati. Pankreas. Pankreas sudah ada yang ambil? Nama kelompoknya belum ada ya? Iya, pankreas saja. Oke. Iya, ada mau ditanyakan? Getah lambung. Getah lambung, asam lambung. Itu hati. Ada empedu dan ada pankreas. Afwan. Gimana, nak? Baca satu-satu sampai di bawahnya ya. Dan jawabannya nanti pada saat presentasi. Gimana? Bilirubin. Kelompok usus buntu dulu yang naik. Tante kalau ada salah apa?
Namanya pembelajaran, dalam proses pembelajaran benar atau salah, berarti kita cari sama-sama pembenarannya kan. Jangan takut salah. Sampaikan saja yang kalian bisa. Jangan takut gagal. Ayo, perhatikan temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok khusus Buntu akan menjelaskan perihal rangkaian medek perjodohan tentang penyakit pada sistem pencernaan dan memahami nutrisi makanan. Terima kasih. Supaya suaranya terdengar ke teman-temannya pakai ini dong. Yang lain pegang bantuin. Wow. Bahasa ini dibalik atau saya baca dulu? Boleh dibaca, boleh. Asalkan teman-temannya mendengarkan dan memahami. Penyakit MAR adalah asam lambung berlebihan akibat telat makan. Penyakit diare adalah buang air besar encer lebih dari 4 kali sehari. Tifus terjadinya peradangan pada usus akibat tidak menjaga kebersihan makanan. Buntu terjadinya perut sakit di sebelah kanan bawah disertai demam. Oke. Sebalik, sampai akibat kurang makan, tulang rusuk. Oke, semuanya paham yang disampaikan oleh kelompok usus buntu? Beri aplaus dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mereka menjelaskan tentang penyakit. Siapa tahu kalian penasaran dengan penyakit tertentu? Nah. Semoga tidak ya nak ya. Bismillah, insya Allah tidak. Kita jaga pola makan kita sama-sama. Oke, silakan beri salam dan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Afwan, kelompok ini lagi ayah. Kelompok enzim, ayah naik kelompok enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok enzim, nama saya Ika, saya Karisa, Hanifah, Nuri. Kita disuruh mengerjakan LKPD. Yang pertama, memasangkan nama organ pencernaan manusia dengan fungsinya. Mulut berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan dan mengecerdakan makanan. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dan saluran peristaltik. Dan terakhir, kita disuruh menyusun puzzle. Oh iya. Berarti insya Allah kalian sudah tahu ya di mana letaknya mulut, di mana letaknya kerongkongan dan lain-lain sehingga bisa menyusun puzzle ini. Alhamdulillah. Beri aplaus dulu untuk temannya. Silahkan kelompok pankreas. Sambil ustazah ngecek. Soal mendasar pertama, tempat terjadinya pencernaan mekanik adalah di mulut. Soal mendasar selanjutnya, berfungsi untuk mengecap rasa makanan adalah lidah. Soal mendasar kelima, penghubung antara mulut dan lambung yaitu kerongkongan. Soal mendasar keenam, berfungsi untuk mencerna makanan dan mengaduk makanan yaitu lambung. Soal mendasar ke-8, tempat
membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli usus besar. Oke, makasih nak. Kelompok selanjutnya. Hati, wah. Hatinya bentuk love. Jawaban dari soal LKPD teka-teki silang tentang pencernaan manusia. Soal mendasar nomor 1. Nutrisi yang terkandung dalam telur, ikan, dan daging adalah karbohidrat. Ayo kelompok terakhir. Oh, mereka yang berkarya ya, membuat sebuah karya atau proyek. Coba kita lihat proyeknya. Sebulan. Ayo lanjut, silakan. Kami dari kelompok Empedu akan menjelaskan Empedu. pencernaan manusia. Oke. Yang pertama, makanan akan masuk ke mulut. Di mulut makanan akan dihancurkan oleh gigi, baru itu dicampurin oleh lidah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Masya Allah ya. Ada satu yang pop-it. Tadi ada proyek lagi yang menyusun puzzle. Dan yang lainnya mengerjakan LKPD serta ada yang dihubung-hubungkan. Setiap kelompok Ustazah berikan tugas yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa nyontek satu sama lain karena beda LKPD-nya ya. Dari semua yang anak-anaknya Ustazah sampaikan, ya kan? Dari seluruh proses pembelajaran kita hari ini, kita mau tahu 3 hal. Yang pertama, poin-poin penting pemecahan masalah. Kemudian, silahkan anak-anaknya Ustazah berikan kesimpulan umum dari seluruh kegiatan. Terus, yang terakhir, yang berhasil dan tidak berhasil di kerja kelompok kalian kira-kira apa aja? Tuliskan. Dan Ustazah berikan waktu 5 menit. Kalau misal 3 menit aja ya. Ketika sudah selesai 3 menitnya, kita sama-sama mengisi poin-poin yang ada di atas. Ya? Oke. Ayo kita tuliskan sama-sama. Apa poin pentingnya? Makanan pedas dan soda jika dicampur akan menyebabkan nyeri pada perut. Betul. Kurangi makanan pedas. Hampir sama, tapi kita tuliskan saja kurangi makanan pedas. Banyak apa? Kok pedas? Pedas. Memperbanyak minum air putih. Apalagi nak? Mengurangi yang bersoda. Apalagi? Menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Selanjutnya, kesimpulan umum dari seluruh kegiatan. Apa? Ayo Cela. Ya. Melihat bahwa jika makanan yang tidak sehat atau makanan yang cepat saji bisa menutup pencernaan dan bisa terkena asam, penyakit asam, diare, mah. Jika dibiarkan penyakitnya mengambil nyawa. Betul. Kita lanjut ke yang berhasil dan tidak berhasil pada kerja kelompok kalian. Bagaimana? Berhasil semua? Ada nggak yang nggak berhasil dalam kerja kelompok kalian? Tidak. Berarti insya Allah semua kerja kelompoknya berhasil ya?
Iya, oke, alhamdulillah. Beri aplaus untuk semuanya. Refleksi dan diskusi. Informasi baru apa yang kalian paling terkejut tentang tubuh kalian sendiri? Usus, kenapa ususnya? Ternyata usus kita sangat panjang ya, tapi kita tidak tahu sebelumnya. Berarti ada informasi baru ya yang kita dapatkan? Iya, sama apa nak? Isi ususnya, yang jonjet-jonjet ya? Iya, kalian baru tayang itu ya? Oke. Yang kedua, bagaimana pengetahuan ini bisa membantu kita lebih berhati-hati lagi dalam menjaga pencernaan? Kira-kira kalian setelah pembelajaran ini lebih hati-hati enggak, nak? Iya, lebih menjaga pola makan dan minumnya? Iya, kita jaga sama-sama ya. Terus yang ketiga, memberikan tantangan jurnal makan sehat. Ustazah akan berikan kalian penugasan di rumah. Tugasnya tidak perlu dikumpul, tapi kalian harus menuliskan selama 3 hari berturut-turut setiap anaknya Ustazah makan semuanya. Kalian makan di rumah. Silahkan cek menurut kalian makanan itu sehat atau baik untuk tubuh kalian atau tidak. Kalau menurut kalian, makanan yang kalian makan pada saat itu sehat dan baik untuk tubuh kalian, berikan tanda senyuman. Ya? Oke. Jelas tugas dari Ustazah? Ayo, sama-sama pegang HP-nya. Sekarang silahkan di-scan. Ayo sama-sama kita jawab. Yang pertama, seberapa paham kalian dengan materi pembelajaran hari ini? Kalau sangat paham sampai sejauh mana? Kurang pahamnya seperti apa dan tidak pahamnya seperti apa? Ya, ayo sampai saat ini, alhamdulillah sangat paham. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Berikan satu kata atau satu emot kah, terserah. Yang paling sesuai menggambarkan perasaan kalian setelah belajar hari ini. Berarti kesimpulannya pembelajaran hari ini kita menyenangkan ya nak ya? Iya. Ayo kita akhiri pembelajaran kita. Silahkan disimpan HP-nya terlebih dahulu. Silahkan Safa, bantu Ustazah pimpin doa. Ista'dadana. Astaghfirullahaladzim. 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 Baik. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.